Kita akan menyusun kajian literaturnya ya. Jadi ini agak sebenarnya kalau sudah ada bahannya baru kita susun. Tapi saya contohkan saja bagaimana cara menyusun kajian literaturnya. Bayangkan saja kita sudah punya minimal 5 artikel yang sudah terkait dengan artikel kita ya, ataupun penelitian yang terkait dengan penelitian kita. 5 saja ya. Kalau yang susah ketemu. Kalau mau lebih boleh silakan ya. Ini saya contohkan, saya nyari di POP hasilnya. Contohnya ya, yang ini ya, berarti yang Turnitin ya, yang ini berarti ya. Oke, saya sudah download di sini Turnitin tuh, Turnitin. Oke, 1 2 3 4 5. Kalau memang tidak bisa terdownload semua, biarkan saja ya, ambil saja yang bisa terdownload. Ini yang sesuai dengan kata kunci yang kita pelajari pada pertemuan keberapa kemarin itu ya, pertemuan ketiga ya. Baik, buka saja semuanya artikel yang sudah kita dapatkan itu. Kalau memang artikelnya terpisah, kalaupun ngambilnya di Google Scholar misalnya seperti ini ya, bisa juga ya, Google Scholar ya. Google Scholar. Misalnya nyarinya seperti ini. Cari seksual, pakai bahasa Indonesia lah ya. Kekerasan seksual anak, novel, cerpen gitu ya. Ada yang keluar ya. Nah, ambil saja sini. Kalau ada yang memang, nah, satu ambil ya, satu download. Lalu yang di download itu silakan nanti di drag saja ke dalam Zotero ke sini, gitu ya. Nah, bisa lah tuh ya. Oke, buka saja 5-5-nya, buka saja semuanya, buka, biar kita lebih mudah nanti menyusunnya. Baik. Oke, ke 5-5-nya 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita fokus dulu ke satu artikel. Apa yang akan kita bahas pada kajian literatur berkaitan dengan artikel yang kita akan jadikan sebagai bahan. Kita cari hasil penelitiannya. Kita akan bahas dulu, deskripsikan hasil penelitiannya. Biasanya artikel-artikel yang Scopus itu rata-rata meletakkan hasil itu di bagian abstrak atau di bagian result di bawah itu ya. Tapi kita bisa cari di sini ya, cari di sini dengan kata kunci findings ya, hasil ya, temuan gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Itu yang ini ya. Oke. Ambil saja, ditranslate ya. Kalau memang bahasa asing ditranslate saja, kalau enggak sih copy saja. Ambil saja, masukkan di kajian literatur kita. Kita buka dulu artikelnya ya. Belum saya buka ya artikelnya ya. Kebanyakan lah nih. Ya. Oke. Apakah sini kajian literaturnya belum terisi? Itu sudah terisi ya. Cari yang belum terisi. Nah, apalah saya hapus dulu lah ya. Oke. Panjang ya? Udah panjang. Kajian literatur. Baik, kajian literatur pertama adalah tentang yang miliknya siapa tadi itu? Miliknya si Mahaber. Kita tandai dulu Mahaber di sini. Mahaber. Berarti letakkan saja di bagian tengah awal karena kita akan sebutkan namanya ya di sini. Citizen Mahaber. Tulis di sini Mahaber. Ataupun mau dicari boleh silakan. Tidak keluar ya. Classic view Mahaber. Oke, tandai satu. Nah, cari lagi hasil penelitiannya. Hasil penelitian. Ini findings ya. Findings di mana? Kalau ada yang sudah menemukan boleh ditunjukkan. Nih ya, reported ya, melaporkan ya. Ambil, ditranslate, ambil saja terjemahannya. Nah, apa panjang-panjang seperti ini nanti kita akan singkat ya penjelasannya. Oke, masukkan. Lalu ini miliknya siapa nih?
Hereri mana? Oke, Hereri mana? Tandai sebagai Hereri mana? Hereri mana? Hereri mana? Oke. Ada 5 ya, berarti masih ada 3. Ambil lagi. Ini pekerjaan kopas-kopas sih mudah lah ya. Oke, ini lagi. Cari hasilnya. Ini nih hasilnya nih. Kalau mau nyari hasil itu sebenarnya baca semua ya, nanti ketahuan mana hasilnya ya. Nah, penggunaan Turnitin ditemukan mempersempit konflik sikap di kalangan siswa dalam menghindari pelanggaran akademik. Ambil ya. Ambil. Masukkan lagi di sini atas nama Bensal. Bensal. Oke. Cari lagi sisa 2 ya. Oke, selanjutnya Matsali nih. Ini sering kita sebut terus ya tiap pertemuan nih, Matsali ini ya. Cari hasil penelitiannya. The study found the participant. Ya, ini berarti hasilnya. Ambil saja. Translate. Inilah dia ke lantai 3 ya. Oke. Nah, buat saya telepon Pak Ibrahim nih. Oke, ini Matsali MTS. Kopas-kopas saja ya. Oke, mudah lah kopas-kopas ya. Oke, yang terakhir adalah Susanto. Cari hasilnya. The findings ini ya, the findings ya. Itu dia nanya ya. Translate. Masukkan saja. Susanto ya. Ini belum selesai nih. Oke, Susanto. Oke. Oke. Nah, ada 5 ya, ada 5. Nah, apa yang akan kita kerjakan di sini? Kita akan deskripsikan apa hasil dari penelitian 5 orang ini. Ya. Jadi kita akan sebutkan di sini penelitian mengenai Turnitin pernah dilakukan oleh, karena ini kalimatnya pakai oleh, dia menghendaki nama orang di luar kata kurung. Maka kita hilangkan kata kurung bukanya di sini, edit saja, lalu tutupkan di sini. Nah, kalau kalimat itu pakai oleh, menurut, itu namanya harus di luar kata tanda kurung. Sedangkan kalau tidak ada sama sekali penyebutan yang harus menyebutkan nama di luar kalimatnya, maka citasinya diletakkan di dalam kurung. Nah, penelitian mengenai Turnitin pernah dilakukan oleh Mahaber 2019, teman dengan fokus penelitian ya. Dengan fokus penelitian. Nah, fokusnya harus kita sebutkan karena kita ingin nanti melihat fokus kita berbeda dengan fokusnya si Mahaber ini. Dari mana melihat fokusnya? Ambil saja di judul penelitiannya. Kopas saja judul penelitiannya. Ini ya. Kan kerjaan kopas saja ya ini ya. Nanti baru kita kepayahan para perasanya. Oke, nah masalah ya. Karena ini bahasa asing lebih mudah para perasanya. Dengan hasil penelitian, nah ini, berarti ini satu sudah kita jelaskan. Nah, hanya saja ini masih belum
dibuat dalam satu kalimat. Karena citasi ini kan berada dalam satu kalimat saja, seperti yang saya jelaskan kemarin ya. Maka ini harus kita persingkat menjadi satu kalimat. Kita lanjut lagi untuk menjelaskan Harerimana ya. Penelitian lainnya juga pernah dilakukan oleh Harerimana. Sama ini karena ada oleh, jadi kita keluarkan namanya. Tanda kurungnya dipindahkan. Tanda komanya dihilangkan. Ya. Dengan fokus ya, dengan fokus penelitian. Masukkan judul penelitiannya. Judul penelitian. Jadi urutannya sebutkan nama, sebutkan fokusnya ataupun judul penelitiannya. Lalu apa hasilnya? Biasanya disebutkan dengan judul penelitian. Kita sebutkan fokus, nanti kita parafrase ini. Parafrase judulnya. Jadi fokusnya ada gitu ya. Nanti kita parafrasenya. Dengan hasil penelitian. Yang berhasil mengungkap juga, yang berhasil mengungkap bahwa mahasiswa keperawatan ya. Nah ini. Nanti kita edit lagi. Ya. Ini kita buat satu kalimat ya, satu paragraf ya. Lanjut lagi. Ini. Kita juga bisa menyebutkan nama di awal. Bensal 2015 juga pernah melakukan penelitian. Nah, seperti ini ya. Juga melakukan penelitian yang berfokus pada, masukkan judulnya, si Bensal. Yang mengungkap bahwa ya, penelitian lain juga pernah dilakukan oleh sebenarnya tidak ini kan kayaknya bahasanya itu terlalu kaku ya. Karena penelitian ini pernah dilakukan oleh si ini. Kita bisa ceritakan dengan yang lebih menarik mungkin ya. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa, nah ini itu sebenarnya sudah kita bahas tentang penelitian terdahulu. Beberapa penelitian mengungkap bahwa selama ini mahasiswa menganggap bahwa Turnitin adalah alat yang sangat berguna untuk mengecek plagiarisme mereka. Itu sudah masuk ke dalam kajian literatur. Jadi pembahasan mengenai hasil penelitian itu sudah masuk ke dalam kajian literatur. Tapi kalau kita bahas seperti ini misalnya, Turnitin adalah alat yang sangat membantu mahasiswa dalam mengecek plagiarisme. Itu sudah masuk ke dalam kajian teori. Tapi kalau kita sebutkan bahwa penelitian sebelumnya mengungkap bahwa selama ini mahasiswa sangat percaya bahwa Turnitin bisa membantu mereka untuk mengecek plagiarisme. Nah itu sudah mulai dalam kajian literatur sebenarnya. Nah kalau kita ingin ubah seperti itu bisa ya. Beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa Turnitin, di sini kita cari ya, Turnitin perlu dipikirkan secara ulang, serius dan strategi penilaiannya untuk mencegah kejujuran akademik misalnya. Maka di sini kita akan sebutkan intinya saja dari hasil penelitiannya Mahaber itu. Dalam kurung Mahaber 2019 itu. Ya. Jadi agak lebih menarik bahasanya kalau kita tulis seperti itu. Soalnya kita akan bekerja dengan banyak sekali kajian literatur ya, nanti ke depannya kita ya. Jadi siapa tahu nanti dapatnya penelitian yang kajian literaturnya bisa 20 atau 30. Jadi tidak bisa kita gunakan metode yang seperti ini, yang seperti saya buat ini. Akan kebanyakan ya tentunya. Ini 5 baru satu halaman.
lanjut ya, dengan fokus penelitian Matsali. Matsali. Student feelings, perasaan mahasiswa. Masukkan ke sini, biarkan saja dia itu kapital semua. Tidak apa lah ya, kita buang dulu ya. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terakhir Susanto. Penelitian Susanto ya. Tidak perlu direkam, saya sudah rekam juga ya. Nanti saya upload ya. Ya? Apa? Ada lah. Halo, halo dengar ya. Enggak ada suaranya kan? Anda kayaknya lupa membesarkan volumenya itu ya, mungkin ada suaranya ya. Oh, bunyi kipas ya, bunyi kipas saya tuh ya. Ngung tuh ya. Ini ada juga bunyi kipas ini ya. Tenang ya, supaya kalian ada shock terapinya. Ya. Nggak kedengar. Ada suaranya ya. Saya dengarnya bagus suaranya ya. Suara saya sendiri ya. Memuji suara saya sendiri. Oke, ini sudah kita deskripsikan ya. Deskripsikan 5 penelitian terdahulu. Kalau mau lebih boleh silakan, tapi dengan singkat-singkat ya tentunya ya. Tidak usah terlalu panjang. Paling sedikit 5. Kalau tidak ketemu susah juga tapi ya. Kalau memang belum tidak ketemu 5, nanti bilang saja, Pak, kurang dari 5 nih cuman gitu ya. Ya, seberapa dapatnya tentunya, tapi dibilang saya ya tentunya ya, kalau kurang dari 5. Nanti kajian ya. Enggak apa-apa, enggak masalah. Kalau tanya, kalau misalnya kan kayak kita tuh meneliti hal yang sama dengan orang lain, cuma tuh yang beda tuh cuma itu sumber datanya itu gimana Pak berarti fokus penelitiannya. Nah, itu akan kita bahas di bagian bawah ini nanti ya. Nah, ini nanti kita persingkat saja ya, jangan panjang-panjang seperti ini. Nanti pelan-pelan lah di rumah ya. Kita lihat apa sih inti dari penelitiannya. Ini kan tidak semuanya harus kita ceritakan nih. Ada model ya, ada EndNote, ada Turnitin di sini ya. Berarti kita ambil yang ini saja laporannya gitu ya. Jadi silakan nanti disesuaikan saja dengan artikelnya. Tidak semua harus diceritakan, tapi hasil yang paling intinya yang kita ambil gitu ya. Nah, kalau kita ingin fokuskan misalnya ke kajian semiotiknya misalnya, lagu ini memuat makna-makna apa, sebutkan saja maknanya apa. Jangan terlalu banyak membahasnya. Jadi nanti kalau kebanyakan membahasnya juga akan banyak yang memakan space pada artikel, karena artikel memang tidak perlu panjang dalam penjelasan itunya ya. Ya, lebih ke maknanya. Nanti ini kan kita sebutkan lagi nih, akan kita sebutkan lagi hasil penelitian ini di pembahasan. Nanti akan kita satukan ya. Misalnya kita kan temukan misalnya bahwa ada makna binatang misalnya. Binatangnya binatang melata misalnya di dalam puisi itu misalnya ataupun di dalam novelnya. Ada enggak temuan lain yang sama dengan itu? Nah, itu harus ada barang itu. Harus ada check dan balance-nya gitu. Makanya harus banyak ininya. Kajian penelitian terdahulunya. Semakin banyak kajian penelitian terdahulu, semakin mudah kita membuat pembahasannya nanti. Nantilah ya. Pelan-pelan kita nyarinya. Kita buat 5 dulu ini. Nanti kalaupun memang kurang, kita tambah lagi, oke? Ya, untuk mengisi bagian pembahasan nantinya. Nah, kalau sudah kita deskripsikan seperti ini, kita bahas apa perbedaannya penelitian kita dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Ya. Ingat ya, penelitian kita rata-rata kualitatif deskriptif ya. Tidak ada yang meneliti tentang kuantitatif di sini ya dengan kuantitatif ya. Kuesioner ya. Nah, ada saja yang beda mungkin wawancara sama
metode teknik analisis dokumenter ya. Untuk yang kerjanya novel ya. Ataupun yang kerjanya yang sudah ada bukunya gitu ya. Berarti kita tulis di sini penelitian yang dilakukan oleh siapa dulu kita bahas di sini, Susanto ya. Oleh Mahaber ini. Mahaber Stero nomor keluar ya. Oke, kita bahas satu-satu berarti. Semua yang kita bahas 5 ini di sini harus kita bahas satu persatu di sini. Bahasannya tidak panjang ya. Kita cari apa metodologinya yang dipakai oleh Mahaber ini. Lihat ya. Biasanya metodologi ditaruh di bagian abstrak biasanya ya. Kalau tidak ketemu di bagian abstrak, berarti kita cari di bagian research methodology ya. Oke, ini dia. Kualitatif dengan research study ya. Oke. Ini kita ambil, masukkan ke artikel kita. Berarti kualitatif yang digunakan oleh Mahaber. Kita cari lagi. Selanjutnya siapa? Hereri mana ya? Hereri mana? Hereri mana? Apa fokusnya Hereri mana? Ini metodologinya pakai deskriptif kuantitatif ya. Mana dulu? Oke. Kita lanjut lagi. Ini Bensal. Bensal pakai kalau argumentatif esai berarti dia masuk ke dalam teknik apa? Kita lihat ya, apakah ada angka-angka di sini? Kualitatif ya, pakai kualitatif. Oke, teknik kualitatif ya, metodenya ya, kualitatif. Berarti kita satukan nanti dengan si Mahaber karena sama-sama kualitatif. Siapa tadi itu? Bensal ya. Cari lagi. Ini si Matsali. Kualitatif ya. Mix method ya. Mix method study. Berarti kualitatif dan kuantitatif. Ini si Matsali. Cari lagi satu ya. Baru yang terakhir Susanto. Susanto pakai yang mana? Ini ya. Mana. Mix method ya. Mix method approach ya, pendekatan campuran ya. Ini Susanto. Berarti sudah ketemu ya perbedaan dan kesamaan penelitian kita. Penelitian kita hanya sama dengan yang ini ya. Tapi kita bedakan lagi ya dengan objeknya gitu maksud saya. Kalau dengan ini pasti punya kita beda kan, karena ini kualitatif ya. Mix method dan lain sebagainya. Kalau yang ini sama berarti dengan penelitian kita. Lalu cari apa bedanya dengan Mahaber dan Bensal itu. Nah, bedanya Mahaber dan Bensal ini, Mahaber ini meneliti studi dokumenter, okay, karena dia mengecek satu-satu tulisan orang itu. Dan Bensal ini kalau tidak salah saya cek dulu ya. Bensal ini ceknya
Mana tadi tulisan Bensal yang ini? Pakai argumentatif esai ya. Kita nanti pakai wawancara gitu ya. Gitu. Pakai argumentatif esai, sedangkan kita pakai wawancara. Nah, itu yang membedakannya. Kita jelaskan ya. Baru kita deskripsikan. Penelitian yang dilakukan oleh Mahaber dan Bensal ya. Mahaber dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik studi dokumenter. Sedangkan Bensal namanya harusnya di luar nulisnya ya. Nanti kita bahas ya. Kita hilangkan. Bensal menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik argumentatif esai. Penelitian yang dilakukan dari mana? Memanfaatkan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang sedangkan penelitian Matsali dan Susanto menggunakan penelitian campuran. Oleh karena itu, ini harus kita sebutkan ya, penelitian kita ini, penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yakni memanfaatkan jenis penelitian kualitatif dengan fokus objek. Banyaknya dengan ini ya, nanti kita ubah ya. Cek penelitian mahasiswa semester akhir misalnya, atau semester 4 yang sedang mengikuti mata kuliah ya, mengikuti mata kuliah menulis kreatif. Nah, seperti itu. Berarti fokusnya disebutkan, fokusnya ke novel apa. Kan pasti sudah beda kalau disebut ke novelnya kan. Berarti kalau yang itunya penelitiannya itu metodenya boleh sama, tapi objeknya beda di sini ya. Fokus objeknya beda, yang penting ada bedanya gitu. Nah, ini adalah cara kita untuk memberikan state of art ya. Itu penting ya, state of art ya. State of art dalam penelitian itu penting. Itu yang ditanya. Ada istilah lainnya dengan gap penelitian ataupun novelty penelitian. Nah, di sini kita jelaskan apa sih novelty penelitian kita, apa kebaruan dari penelitian kita itu. Di sini satu paragraf saja ya. Baru terakhir di sini kita tempatkan manfaat penelitian atau implikasi penelitian. Ini sampai di sini UTS kita ya. UTS kita sampai di sini. Sisanya UAS ya. Berarti apa implikasi penelitian? Implikasi penelitian adalah manfaat dari penelitian. Apa yang akan dirasakan? Manfaat langsung apa yang dirasakan oleh pihak-pihak lain dari penelitian kita. Kita sebutkan saja di sini, kita analisis saja ya. Penelitian ini akan bermanfaat. Dapat bermanfaat bagi beberapa pihak.
terutama oleh universitas ya, yang sedang mengembangkan pemanfaatan aplikasi Turnitin di kampus. Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang membahas mengenai persepsi pemanfaatan Turnitin. Cukup satu paragraf. Ya, berarti sudah sampai di sini. Nanti kita akan bahas metodologi di sini. Jadi metodologi pertemuan ke-9. Ya. Tuh, nanti saya upload ini. Nah, pekerjaannya yang mungkin akan lebih berat adalah menyingkat ini. Sedikit-sedikit lah ya, pelan-pelan. Satu hari satu, ya, selesai lah ya. Seminggu ya. Berarti minimal 5, Pak. Minimal 5. Tapi itu pun nanti kurang tuh pasti ya. Karena saat kita bahas nanti di pembahasan ini, apa yang kita sebutkan itu harus ada penguatnya. Misalnya kita sebutkan temuan penelitian kita ya. Temuannya misalnya di Canva misalnya ya. Ada yang bilang Canva itu mudah digunakan. Kata siapa? Seperti itu juga gitu. Nah, itu harus dicari gitu. Kalau saya seperti ini ya. Dulu itu ya. Canva mudah digunakan. PDF. Nanti ketemu tuh penelitian-penelitian yang menyebutkan seperti itu. Kalau saya ya, tapi itu bahasa Indonesia, tapi bahasa asing susah nanti caranya. Makanya kita harus baca dulu penelitian-penelitian terdahulu yang sama dengan hasilnya nanti yang dekat dengan hasil penelitian kita. Kalau 5 tidak cukup pasti lebih banyak dari itu. Nanti dijelaskan tuh temuan kita, misalnya di abuse dia, ada kekerasan apa dalam itu ya, contohnya satu temuannya. Misalnya kekerasannya kan itu Pemerkosaan itu ya. Terus nanti itu akan berpengaruh ke psikologis, jadi depresi gitu. Ya, berarti ada depresi ya di situ ya. Temuannya pemerkosaan dan depresi. Berarti harus ditemukan. Ada yang menemukan gitu juga di novel yang lain, peneliti itu. Itu yang akan berat nyarinya di bagian pembahasan. Dan itu wajib ya dicari seperti itu nantinya. Karena seperti yang sering saya ulang ya, siapa kita gitu ya. Siapa kita. Itu harus ada penguatnya. Gitu ya, harus ada penguatnya. Pak mau tanya juga, misalnya kan kayak di penelitian terdahulu tuh bentuk pelajarannya tuh udah diteliti kayak misalnya fisik apa dan segala macam gitu Pak. Tapi dia ada juga bahas seksualnya. Terus kita cuma mau fokus di seksualnya aja gitu, boleh Pak? Boleh, silakan. Boleh, silakan. Nggak masalah. Yang penting disebutkan fokusnya apa di bagian metodologi nanti. Kita akan bahas bagian metodologinya. Fokusnya kemana? Objek penelitian itu apa sebenarnya gitu ya? Udah bangun dah orang. Itu ya, itu. Tentunya boleh kopas-kopas, yang penting ada citasinya. Ini yang penting ya. Lalu di parafrase. Bagi yang ngambil dari artikel asing lebih mudah sebenarnya citasinya. Karena parafrasenya karena memang tidak banyak harus diubah kalau dari bahasa asing. Tapi yang bahasa Indonesia itu yang akan berat. Nah, kapan kita akan bahas parafrase? Kita parafrase minggu depan ya. Parafrasenya minggu depan. Silakan selesaikan dulu nulisnya. Minggu depan saya akan bantu cek Turnitinnya. Nanti yang merah itu kita parafrase. Yang enggak merah jangan diparafrase ya. Yang berwarna. Kalau kan saya kan udah parafrase dari parafrase itu AI. Ya. Tapi masih merah. Masih merah tetap ya. Berarti nanti ada caranya. Kita cari caranya nanti. Kalau diukur berapa Pak maksimal? Maksimal tanpa daftar pustaka itu kalau artikel 25 ya maksimal. 25%. 25%. Kalau kayak skripsi gitu Pak 30. 30 kalau skripsi. Karena banyak quotes ya. Udah coba cek ya. Pakai akun siapa? Siapa dari? 3. Ya, udah cek pakai akun siapa? Akun saya. Akun beli ya. Enggak. Itu emang bisa sendiri gitu. Oh, iya. Ada- Pakai Turnitin. Iya. Pakai AI. Ceknya pakai AI. Oh iya. Pakai Turnitin saja nanti ceknya ya. Pakai Turnitin. Nanti silakan
kirim ke saya hasil tulisannya ataupun kalian cek sendiri lah ya. Saya kasih kodenya nanti ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini ya? Minggu depan berarti kajian literatur. Ya. Mengumpulkan kajian literatur. Ya. Gimana cara kita tahu kalau itu cintanya cinta berapa? Iya, kalau mau tahu cintanya banyak prosesnya ya. Kita lihat websitenya. Misalnya ada PDF nih tentang ya semiotik misalnya. Nama saya misalnya. Ini depannya ada nih. Oh, ini ada nih, kan? Oh, mantap. Misal. Saya sakit perut sekarang. Gur semangat. Oke. Nah, ini ya misalnya ada dapat PDF-nya saja nih, tapi tidak tahu artikelnya mana ya. Oke, berarti ini kita klik cari, ya, cari judulnya, lalu cari artikelnya. Jurnal Untan. Jurnal Untan apa nih? Tidak ada nama jurnalnya ya. Ini Khatulistiwa kayaknya ini ya. Iya, Pak. Ya. Berarti kalau kita lihat ke website langsung ya, Jurnal Khatulistiwa Untan. Ini ya. Kita lihat. Biasanya orang Indonesia itu meletakkan logo Sintanya di bagian ini. Di sini juga biasanya. Nah, ketahuan Sinta berapa? Berarti itu belum cinta ya? Belum. Susah juga ya kalau harus disinta-sintakan gitu ya. Pakai saja lah ya, pakai saja ya. Yang penting jangan ngambilnya itu skripsi atau tesis ya. Pak, mau tanya juga. Ya. Misalnya kan kayak novel yang kita diteliti itu pernah diteliti dengan teori lain dengan pendekatan lain gitu kan, Ya. Pak. Apakah kita perlu masukin juga kalau misalnya cerpen ini atau novel ini pernah diteliti gitu? Boleh. Berarti perlu. Boleh. Ya, itu bagus juga. Kita bisa ngambil kedekatan penelitian kita melalui objeknya atau melalui pendekatannya. Itu ya. Si laptop ini pernah diteliti apanya? Yang berarti yang jelaskan ya. Berarti laptop ini pernah diteliti semiotiknya misalnya, maknanya ataupun bentuknya. Seperti tadi juga ya. Nah, sebenarnya lebih baik seperti itu dibanding kita nyari yang pendekatan yang beda. Berarti Ya. itu dari yang pendekatan objeknya juga boleh. Boleh, silakan. Ya. Ini contoh yang sudah Sinta ya misalnya ya. Yang sudah Sinta, yang visi Indonesia, visi FKIP Untan ya. Jurnal visi FKIP Untan. Nah, Oh iya, masuk cinta. ini Sintanya letakkan di bagian ini. Sinta 3 S3 dia. Berapa Pak kalau itu? Sinta 3. Apa? Berapa publishnya? Bayar? Ini biayanya kemarin saya 500.000. Berapa lama Pak? Bentar ini kita ngubungi Bang Udin. Oh, Ya. Agak mudah di sini kemarin. Kalau kemarin yang mau cepat bayarnya 800. Ini murah sebenarnya. Saya pernah bayar 1 jutaan untuk Sinta 3 yang ini nih ya. Yang ini nih. Ah, nih. 1.200.000. Tapi di Untan tuh kalau dosen itu dikembalikan duitnya. Dibiayai. Makanya kalau nanti tulisan rekan-rekan semua di sini kalau ada yang mau masuk Sinta 3, masukkan dosen di tulis kedua. belum bisa dapat duit kembali. Nanti dia ambil duitnya gitu. Bagi dua duitnya. Ya. Bagi dua. Kan Sinta 3 itu sekitar dapatnya 3 jutaan. 3 jutaan. Kalau dengan saya bisa bagi dua ya, kalau dengan dosen lain enggak tahu lah ya. Pernah saya ditawari ada satu di antara dosen kita itu ya. Ayo nulis kita kirim ke mana? Nanti kita bagi dua pembayaran. Saya pikir ini di udah ada apa gitu ya, tapi enggak mau bayarkan lagi gitu. Tapi enggak jadilah saya nulis dengan beliau kan. Mending saya nulis sendiri gitu ya. Itu ya. Nanti kalau mau nulis mau masukkan ke Sinta 2 misalnya, ini yakin sepertinya ke Sinta 2 aja Pak Dedi misalnya. Pak Dedi biasanya ada kembalian seperti itu ya. Ajak saya atau ajak siapa? Pak Muzamil misalnya. Syaratnya memang suruh diedit dulu, Pak edit dulu lah Pak gitu.
Jangan sampai kita menyerahkan benar naskah kita untuk dikasihkan dia ke penulis kedua supaya nanti tidak kena dosanya kita. Ya paling tidak ada kerjaan dia lah di situ ya, gitu ngeditnya. Kalau saya ini kan sudah ada kerjaan saya sini, milihkan temanya gitu ya. Aduh, dia rekam gitu.